Kali ini saya ingin mengawali dengan berbagi satu informasi mengenai garam atau biasa dikenal juga garam dapur karena memang sering kali digunakan di dapur. Garam ini memiliki tekstur yang kasar dan juga mengandung yodium yang baik untuk tubuh kita. Nah, teksturnya yang kasar ini adalah salah satu bahan yang dapat digunakan juga untuk merawat kulit kita. Karena ini dapat menjadi scrub untuk badan atau kita dapat gosokkan di kulit kita. Ini sudah terbukti, karena saya pun mengetahuinya ketika waktu itu melayani di Manado. Direktur kami adalah seorang pendeta dari Korea. Dan istri beliau memberitahukan kepada kami saat itu yang berada di asrama putri untuk mencoba menggosok-gosok kulit kami ataupun lulur dengan menggunakan garam dapur ini. Nah, tentunya yang diberikan adalah garam dapur yang harganya biasa saja karena kita mungkin akan sangat sayang untuk menggunakannya di kulit. Jadi, lebih baik jika kita ingin mencoba, gunakan yang harganya tidak mahal. Jadi saat itu kami diberikan satu saset garam sekitar kurang lebih ukuran 200 sampai 250 gram. Lalu kami pun mulai membuka saset tersebut, kami gosokkan di sekitar kulit tubuh kami seluruh badan. Gosok-gosok kurang lebih sekitar hampir 15 menit, setelah itu kami bilas. Hasilnya cukup menyenangkan. Kenapa? Karena kulit kita itu nanti akan sangat lembut sekali. Lebih lembut ketika kita menggunakan garam untuk menggosoknya daripada body lotion yang kita gunakan. Karena hasilnya adalah sel-sel kulit mati di kulit kita dan juga kotoran-kotoran itu dapat dibersihkan dengan lebih sempurna. Anda penasaran? Anda dapat mencobanya di rumah masing-masing. Kita bersyukur bahwa Tuhan terlalu amat sangat baik bagi kita karena Tuhan memberikan banyak sekali bahan-bahan yang dapat kita gunakan untuk kesehatan kita, bukan hanya dari dalam tetapi di luar juga. Kita dapat terus bersyukur atas kebaikan Tuhan. Mudah saja kita cari hal-hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Baiklah, kita lanjutkan bacaan renungan pagi kita hari ini 3 November dengan judul Bait Allah harus menerima perhatian yang tetap. Dengan ayat hafalan diambil dalam 2 Korintus 6 ayatnya yang ke-16. Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Mari kita dengarkan penjelasannya. Kita harus mematuhi hukum kerajaannya, membuat diri kita menjadi yang mungkin bagi kita. Dengan sungguh-sungguh kita harus memupuk kekuatan tertinggi dari keberadaan kita, mengingat bahwa kita adalah milik Allah, bangunan Allah. Kita dituntut untuk meningkat setiap hari. Bahkan di dunia yang penuh dosa dan kesedihan ini, kita dapat dengan sungguh-sungguh, dengan upaya yang gigih, naik ke kebergunaan spiritual yang tertinggi. Kita harus menyenangkan Tuhan. Ini bisa kita lakukan karena Henokh menyenangkan Allah, meskipun hidup di zaman yang merosot. Dan ada Henokh-Henokh di zaman kita sekarang ini. Tubuh manusia bangunan Tuhan, bait sucinya, membutuhkan penatalayan yang dekat, berjaga-jaga, dan waspada. Bersama dengan Daud kita dapat berseru, kejadianku dahsyat dan ajaib, ajaib apa yang kau buat. Apa yang dikerjakan Allah harus dipelihara agar dapat diungkapkan kepada alam semesta dan kepada mereka yang murtad, bahwa pria dan wanita adalah bait suci Allah yang hidup. Kesempurnaan watak yang dituntut Allah adalah membuat segala aspek kehidupan sebagai bait suci untuk berdiamnya Roh Kudus. Tuhan membutuhkan pelayanan dari seluruh mesin manusia. Dia menginginkan pria dan wanita untuk menjadi seseorang yang melakukan sesuatu yang mungkin dapat mereka lakukan sesuai kesanggupan yang Allah berikan.
Tidak cukup untuk bagian-bagian tertentu dari mesin yang akan digunakan. Semua bagian harus dijalankan atau layanan ini kurang mencukupi. Kehidupan fisik harus dididik, dipupuk, dan dikembangkan dengan hati-hati sehingga melalui pria dan wanita sifat ilahi dapat dinyatakan secara sempurna. Tuhan mengharapkan manusia untuk menggunakan kecerdasan yang telah Dia berikan kepada mereka. Dia mengharapkan mereka untuk menggunakan setiap kekuatan pertimbangan baginya. Mereka harus memberikan apa yang direncanakan Allah, tempat yang tertinggi bagi hati nurani. Kekuatan mental dan fisik dengan kasih harus diolah sedemikian rupa sehingga mereka dapat mencapai efisiensi tertinggi. Aplikasi baik kita hari ini, mari kita jaga dengan baik tubuh kita yang adalah bait suci Allah. Tuhan rindu agar kita dapat menjaganya mulai dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita masukkan dalam mulut kita, sehingga itu semua dapat memberikan kesehatan mental, fisik, dan juga jiwa yang baik bagi kita, sehingga apa yang kita lakukan semuanya adalah hal-hal yang positif, hal-hal yang memuliakan Tuhan, dan kita dapat digunakan menjadi terang bagi kerajaannya. Mari kita memberikan perhatian yang tetap, yang konsisten untuk hal itu. Slogan kita awali hari ini dengan renungan pagi. Jika ada di antara Anda yang ingin turut didoakan, mari sampaikanlah usulan tersebut di kolom komentar. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, yang terus memperhatikan kami, yang terus memberikan hal-hal yang terbaik bagi kami manusia umat kesayangan Tuhan. Kami berterima kasih untuk nasihat firman Tuhan pada pagi hari ini, di mana kami harus memberikan perhatian yang tetap kepada tubuh kami yang telah Tuhan ciptakan dengan baik, agar kami boleh menjaganya, mengatur apa yang kami nikmati, apa yang kami pikirkan, agar kami boleh memiliki kesehatan yang sempurna, baik fisik, rohani, dan mental. Saat ini Bapa, kami juga turut bergumul bersama saudara-saudara kami seiman. Bagi Ibu Noni Yati Tada yang memiliki pergumulan secara pribadi yang kami tidak ketahui secara detail, tapi kami yakin Tuhan yang paling mengerti apa yang dialami oleh ibu ini. Kiranya Bapa akan memberikan penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan dapat dirasakan oleh ibu ini, bahwa Tuhan sementara menyediakan jalan keluar yang terbaik. Biarlah Roh Kudus Tuhan akan memberikan ketenangan dan kedamaian sejati kepada beliau, sehingga iman kepercayaan beliau semakin bertumbuh dan semakin menyadari akan kasih Tuhan. Kami juga turut mendoakan bagi kesehatan orang tua kami, Ibu Esna Ibaho, yang kami mendapati informasi sementara mengalami gula darah dan tekanan darah yang cukup tinggi. Ya Tuhan, kami rindu agar orang tua kami ini boleh lekas pulih, boleh kembali normal tingkat gula darah serta tekanan darahnya, agar kami pun Tuhan dapat terus bersyukur, dapat terus mendapatkan nasihat dan juga bimbingan dalam kehidupan kami sebagai anak. Biarlah Tuhan juga akan memberkati, memberikan kesehatan yang prima, kebahagiaan secara pribadi, dan juga keyakinan yang lebih dalam lagi akan pertolongan Tuhan. Dan di antara kami juga Tuhan, kami tahu bahwa kami tidak lepas dari masalah-masalah persoalan hidup. Kami tahu kami seringkali menggunakan kekuatan kami yang terbatas. Tapi biarlah Roh Kudus Tuhan akan terus mengingatkan kami untuk meyakinkan bahwa kami memiliki Allah yang luar biasa dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang memiliki kuasa di langit dan di bumi. Kiranya kami terus Tuhan dapat bergantung kepadamu, bukan kepada manusia. Mohon ampunilah kami orang yang berdosa. Di dalam nama Yesus kami bawa setiap pokok doa kami. Amin. Terima kasih banyak sudah bersama dalam bacaan renungan pagi hari ini. Mari kita serahkan setiap kekhawatiran kita, pergumulan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti akan menyediakan
jawaban dan solusi. Tuhan memberkati kita. Amin.